Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi. Di video kali ini kita mau bahas tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Dimana di video sebelumnya kita juga telah pernah membahas tentang soal perbandingan ini, tetapi perbandingannya itu dengan 3 variabel, dimana di situ ada orang, ada objek, dan juga ada hari. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat menontonnya, nanti aku akan taruh linknya di deskripsi. Nah, kalau untuk perbandingan senilai dan berbalik nilai ini biasanya terdiri dari 2 variabel. Kita lihat yang pertama, yaitu perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu maksudnya adalah jika ada 2 variabel, di mana jika variabel yang pertama bertambah, maka variabel yang satu laginya juga akan bertambah. Begitu juga sebaliknya, jika variabel yang pertamanya berkurang atau sedikit, maka variabel yang satunya lagi juga akan berkurang atau sedikit. Nah, kita lihat contoh kasusnya. Yang pertama itu jarak yang ditempuh dan waktu yang digunakan. Semakin jauh jarak yang ditempuh oleh seseorang, maka waktu yang digunakan itu pasti semakin lama. Begitu juga apabila jarak yang ditempuhnya itu sedikit, maka waktu yang digunakannya itu juga akan sedikit. Yang kedua, yaitu jarak yang ditempuh dan banyak bensin yang dihabiskan. Semakin jauh juga jarak yang ditempuh atau semakin banyak nilai jarak yang ditempuh itu, maka banyak bensin yang dihabiskan itu juga akan semakin banyak. Begitu juga sebaliknya. Jika sedikit jarak yang kita tempuh itu, maka bensin yang dihabiskan itu juga sedikit. Yang ketiga itu adalah banyak barang dan harga barang. Semakin banyak barang yang kita ambil, maka harga yang akan kita keluarkan juga semakin banyak. Contohnya, kita ambil satu barang, kita bayar misalnya satu barang itu Rp1.000. Kalau 2 barang yang kita ambil berarti kita akan mengeluarkan Rp2.000, lebih banyak dari yang Rp1.000. Begitu seterusnya, jika kita ambil 3, 4 misalnya, maka kita akan bayar Rp3.000, Rp4.000, lebih banyak dari yang Rp1.000 tadi. Begitu juga sebaliknya, jika kita ambil barangnya sedikit, maka harganya juga akan sedikit. Jika kita ambil satu, maka kita tetap akan membayarnya Rp1.000 saja. Kemudian yang terakhir itu jumlah pekerja dan banyak upah yang dikeluarkan. Semakin banyak jumlah pekerja kita, maka upah yang akan dikeluarkan itu pasti akan semakin besar. Misalnya kita mengambil pekerjanya sebanyak 5 orang, maka upah per orang itu misalnya Rp50.000. Berarti yang akan kita keluarkan itu adalah Rp250.000. Tetapi apabila pekerjanya sedikit, maka upah yang akan dikeluarkan itu juga sedikit. Misalnya cuma 1 orang, berarti kita membayarnya hanya Rp50.000. Kita lanjut ke perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu maksudnya adalah perbandingan 2 variabel, di mana jika variabel yang satunya bertambah, maka variabel yang lainnya akan berkurang. Dan begitu sebaliknya, apabila variabel yang satunya berkurang, maka variabel yang satunya lagi akan bertambah. Mari kita lihat contoh kasusnya. Yang pertama yaitu banyak pekerja dan banyak waktu yang dihabiskan. Dimana kalau banyak pekerja itu, apabila pekerjanya bertambah, maka waktu yang dihabiskan itu akan menjadi sedikit. Dan begitu juga sebaliknya, apabila pekerjanya sedikit, maka waktu yang dihabiskan akan bertambah banyak. Yang kasus pertama ini biasanya selalu keluar di dalam soal tes CPNS. Nah,
Kita lihat contohnya, misalnya ada 5 pekerja, itu bisa menyelesaikan pekerjaan dalam 5 hari. Tetapi apabila pekerjanya kita tambah menjadi 10 orang, maka pekerjanya itu bisa selesai dalam 3 hari. Kita lanjut ke kasus berikutnya, banyak orang dan lama waktu menghabiskan makanan. Contohnya, ada sebuah kue, itu bisa dihabiskan oleh 5 orang dalam waktu 10 menit. Nah, apabila kue itu hanya dihabiskan oleh 1 orang, maka bisa jadi kue itu akan habis dalam waktu 30 menit. Jadi, apabila orangnya bertambah banyak, maka waktu untuk menghabiskan kue tersebut bisa menjadi sedikit. Yang ketiga, kasusnya yaitu kecepatan dan waktu. Apabila kecepatannya bertambah besar, maka waktunya akan menjadi sedikit. Dan apabila kecepatannya bertambah kecil, maka waktunya akan lebih banyak. Contohnya, kita melakukan perjalanan. Jadi kalau kecepatannya itu 60 km per jam, maka bisa jadi kita menghabiskan waktu 1 jam. Tetapi apabila kecepatannya kita tambah menjadi 120 km per jam, bisa jadi waktunya itu lebih singkat menjadi 30 menit. Bisa dipahami kan teman-teman? Supaya teman-teman lebih paham, mari kita lihat contoh soalnya. Jika 10 buku dibeli dengan harga 25.000, maka 5 lusin buku dibeli dengan harga. Nah, mari kita tuliskan dulu. Di sini buku. Itu ada 10 dan di sini harganya 25.000. Yang ditanya adalah 5 lusin buku. Jadi lusin ini kita jadikan dulu ke dalam bentuk buahnya, berapa buah. Berarti 1 lusin itu adalah 12 buah. Kalau 5 lusin berarti 5 dikali 12. Itu hasilnya adalah 60. Berarti kalau 60 buku, berapakah harganya? Ini yang ditanya. Sekarang caranya, berarti semakin banyak jumlah buku yang kita beli, berarti harganya itu akan semakin besar. Jumlah uang yang kita keluarkan semakin besar. Berarti ini adalah perbandingan senilai. Ini adalah perbandingan senilai. Jadi kalau perbandingan senilai itu caranya 10/60 sama dengan 25.000 per X. Ini bisa kita coret nolnya. Lalu kita dapatkan X sama dengan 25.000 dikali dengan 6. Nih, kali silang. 25.000 dikali 6 adalah 150.000. Nah, maka kita dapatkanlah harga dari 5 lusin buku itu adalah 150.000. Terdapat di opsi yang B. Jika sepeda motor dapat menempuh jarak 96 km dan menghabiskan 8 liter bensin, maka berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 240 km? Nah, kita tuliskan seperti tadi juga. Pertama kita tulis di sini jarak. Kemudian di sini bensinnya. Kalau 96 km, itu yang dibutuhkan bensinnya adalah 8 liter. Kemudian kalau 240 km, berapakah bensin yang dibutuhkan? Berarti ini yang ditanya. Kita misalkan aja dengan X. Nah, kalau 96 kilo kan 8 liter. Berarti kalau 240 km, berarti lebih banyak juga bensin yang akan dihabiskan. Ini termasuk ke dalam perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai tadi caranya yang ini bisa kita bikin 96 per 240 sama dengan 8 per X. Nah, 9 yang ini sama-sama bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 48. Itu 96 dibagi 48 itu 2. Kemudian 240 dibagi dengan 48 itu hasilnya 5. Kalau sudah begini bisa kita kali silang, itu 2X
sama dengan 8 kali 5 tuh 40. Berarti X-nya sama dengan 20. Maka kita dapatkanlah bensin yang dibutuhkan itu adalah sebanyak 20 liter. Ada di opsi yang B. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 28 hari oleh 24 pekerja. Jika pekerjaan tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 7 hari, maka banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah, nah seperti tadi juga, kita bikin dulu waktu, di sini harinya waktu. Kemudian di sini pekerjanya. Lalu kalau 28 hari itu yang dibutuhkan adalah 24 pekerja. Kalau dalam waktu 7 hari, maka banyak pekerjaan tambahan yang dibutuhkan adalah, kita misalkan aja ini dengan X. Nah, kita lihat. Kalau 28 hari itu 24 pekerja. Kalau 7 hari berarti pekerja yang dibutuhkan itu bertambah banyak. Maka ini termasuk ke dalam perbandingan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai itu kita balikkan. Seperti ini, berlawanan dia. Kita bikin. Berarti 28/7 sama dengan X-nya yang di atas. Kalau tadi kan sejajar. Kalau sekarang kita kasih yang berlawanan. Berarti X yang di atas per 24-nya yang di bawah. Nah, kalau sudah begini tinggal kita sederhanakan. 7 bagi 7 itu 1, di sini dapat 4. Kemudian X sama dengan, kita kali silang ya, berarti ini X saja, tinggal 24 dikali 4 itu adalah 24 dikali 4 itu adalah 96. Itu baru X yang kita dapatkan. Sedangkan yang ditanya di sini yaitu banyak pekerja tambahan. Jadi kalau 96 di sini kan ada opsi 96. Jangan sampai teman-teman isi yang D. Itu bisa-bisa teman salah. Yang ditanya itu adalah banyak pekerja tambahan. Tadi pekerjanya sudah ada 24. Berarti pekerja tambahannya itu kita bikin itu adalah 96. Kita kurang dengan 24. Itu hasilnya adalah 72. Maka kita dapatkan jawabannya 72 orang. Ada di opsi yang C. Pemilik sebuah peternakan kambing memiliki persediaan makanan untuk 200 ekor kambing selama 30 hari. Jika dia menambah 50 ekor kambing lagi, maka persediaan makanan akan habis dalam waktu. Nah, kita bikinkan seperti tadi. Di sini kita bikin kambingnya. Lalu di sini waktunya. Kalau 200 ekor kambing, 200 itu waktunya adalah 30 hari. Kemudian dia menambah 50 ekor kambing lagi. Berarti 200 ini kita tambahkan dengan 50 itu menjadi 250 ekor kambing. Itu yang ditanya. Berapa persediaan makanan itu akan habis dalam waktu, berarti berapa waktunya. Berarti ini kita misalkan dengan X. Nah, kalau 200 ekor kambing kan 30 hari. Kalau 250 ekor kambing yang makan berarti waktunya akan lebih cepat atau lebih sedikit. Berarti ini termasuk ke dalam perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai itu kita kasih arahnya berlawanan. Nah, seperti ini kita bikinkan 200 per 250 itu sama dengan X-nya berarti yang di atas, X per 30. Ini bisa kita sederhanakan, itu sama-sama dibagi dengan 5. 20 dibagi 5 itu kita dapatkan 4. Kemudian 25 dibagi 5 itu kita dapatkan 5. Kemudian baru kita kali silang, yaitu 5X. 5X sama dengan 30 dikali 4. 30 dikali 4 itu adalah 120. Maka kita dapatkan
X-nya sama dengan 120 per 5. Itu adalah 24 hari. Maka kita dapatkan jawabannya 24 hari. Itu ada di opsi yang C. Alia mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 12 hari dan Boni dapat menyelesaikannya dalam waktu 6 hari. Jika keduanya bekerja bersama, maka pekerjaan itu akan selesai dalam waktu. Nah, untuk soal yang ini agak berbeda dari soal sebelumnya yang telah kita kerjakan. Kenapa? Karena di sini adalah yang ditanyakan waktunya mereka bekerja bersama. Kita lihat di sini. Si Alia mampu menyelesaikan dalam waktu 12 hari dan si Boni dapat menyelesaikan dalam waktu 6 hari. Yang ditanya, pekerjaan itu akan selesai dalam waktu jika keduanya bekerja bersama. Jadi ini termasuk ke dalam perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena kalau mereka satu-satu mengerjakan itu 12 hari dan yang si Boni 6 hari. Kalau mereka bekerja bersama, pasti waktu yang dibutuhkan itu akan lebih singkat. Jadi ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk caranya pada soal yang ini, cara cepatnya adalah hasil kali dari hari mereka bekerja per hasil jumlah dari hari mereka bekerja. Yaitu hari mereka bekerja 12 dikali 6 per 12 ditambah 6. 12 dikali 6 itu adalah 72. Dan 12 ditambah 6 itu adalah 18. 72 per 18 hasilnya adalah 4. Jadi mereka bekerja itu adalah 4 hari. Kalau mereka bekerja bersama-sama, maka pekerjaan itu akan selesai dalam waktu 4 hari. Jawabannya ada di opsi yang B. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan soal di video kali ini. Kepada teman-teman, jika ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan jika ada saran untuk perbaikan video ke depannya, juga boleh disematkan di kolom komentar. Ya, kepada teman-teman, jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe, serta di share kepada teman-teman yang lainnya, agar channel ini tetap berkembang. Terima kasih kepada teman-teman